Hai, selamat datang kembali di channel Wohigo, dan kali ini di tangan saya udah ada sebuah TWS gaming dari Viata, dan ini katanya dia punya super low latency yang minim banget, cuman 65 milisecond doang. Emang rata-rata sebuah TWS itu biasanya tuh sekitar 100 sampai dengan 200 milisecond, dan itu berpengaruh banget kalau kita pakai buat nonton video atau buat kita pakai main game juga biasanya tuh agak delay ya. Karena memang pada dasarnya setiap TWS ini punya tingkat latency yang berbeda-beda, dan di sini saya akan sedikit membahas tentang pengalaman saya selama menggunakan TWS ini, dan juga akan sedikit membahas tentang latency. Dan kita akan membuktikan juga apakah memang latensinya itu seminim itu, mengingat beberapa brand yang lebih murah harganya, dia juga punya tagline yang sama, yaitu punya super low latency juga yang katanya bisa sampai 65 milisecond. Dan videonya akan kita mulai setelah yang satu ini. Saya yakin pasti banyak di antara kalian yang sehari-harinya nih akrab sama aplikasi VPN, baik yang premium maupun yang gratis. Semuanya bisa kalian coba, dan tentu aja tersedia banyak banget aplikasi VPN sampai bikin bingung mana aplikasi VPN yang terbaik. So, untuk itu saya mau merekomendasikan ke kalian sebuah aplikasi VPN yang aman, nyaman, dan tentu aja gratis. Ini dia XVPN, sebuah aplikasi VPN gratis yang salah satu fungsinya adalah biasa saya pakai buat browsing di beberapa situs atau aplikasi yang diblokir. Misalnya kayak aplikasi Reddit yang biasa saya kunjungi buat lihat-lihat konten tema Android apa aja yang baru dan menarik. Fungsi lainnya juga bisa buat mengamankan informasi pribadi kamu saat pakai wifi publik, menikmati konten dari berbagai negara, dan masih banyak lagi. Dan tersedia juga banyak server dari berbagai negara yang bisa kalian coba buat browsing 5 kali lebih cepat dan stabil kalau kalian langganan XVPN ini. Langsung aja cobain XVPN secara gratis, link downloadnya ada di deskripsi video. TWS yang bakal kita review kali ini adalah Viata Airboom Nitro. TWS ini baru aja dirilis beberapa waktu lalu dengan harga 400 ribuan. Dimana untuk harga segini nggak mahal dan nggak bisa dibilang murah juga, mengingat banyak TWS dengan embel-embel gaming lainnya yang dijual dengan harga yang lebih rendah pastinya di pasaran, kayak misalnya Blackstone 4 Game, contohnya yang udah pernah saya bahas di beberapa video sebelumnya. Atau kalau untuk versi mahalnya ini ada contohnya Razer Hammerhead dan lain-lain. Tapi seperti kata orang-orang, ada harga, ada kualitas. Tentu aja feel yang saya rasakan pas mulai unboxingnya aja udah berbeda banget dari TWS lain yang lebih murah. Jujur aja, feel unboxingnya ini emang agak nyenengin ya. Material packagingnya juga berasa lebih premium, dan selain ada TWS dan charging box-nya, di dalam box-nya ini juga tentu aja ada beberapa aksesoris yang didapetin. Misalnya seperti beberapa ear tips dengan berbagai ukuran dengan kabel charger yang udah pakai USB Type-C. Dan emang udah sepantasnya juga Viata ini ngasih port USB Type-C di TWS ini. Ya kali TWS 400 ribuan masih pakai micro USB ya kan. But anyway, feel yang saya rasakan saat pertama kali pegang unitnya ini berasa kokoh dan nggak murahan ya. Build quality-nya ini solid dengan finishing doff dan logo yang cukup terbilang rapi. Ukurannya ini juga agak pipih, jadi kalau mau dimasukin ke saku celana, nggak akan terlalu kelihatan menonjol. Untuk spesifikasinya sendiri, TWS ini menggunakan koneksi Bluetooth versi 5 yang bisa auto pairing pas kita buka tutup case-nya. Dan udah punya sertifikasi IPX5 juga yang memastikan bahwa si TWS ini udah tahan cipratan air. Anyway, untuk sistem pengontrolannya sendiri, TWS ini punya sistem touch yang punya banyak fungsi, diantaranya adalah bisa buat play dan pause, mengatur volume, pindah lagu, buka voice assistant, juga menjawab dan mengakhiri panggilan telepon. Dan pastinya juga bisa buat masuk ke mode gaming. Buat tahu lebih lengkapnya, kalian bisa langsung cek aja manual booknya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman audio dari TWS Viata Airboom Nitro, dan ini saya menggunakan kedua TWS sekaligus. Dan ini yang aktif adalah mikrofon yang sebelah kiri aja, sementara yang kanan itu nggak aktif. Padahal di sebelah kanan itu ada lubang kecil mikrofon juga, tapi ternyata yang aktif yang bisa menangkap suara itu yang sebelah kiri aja. Dan di sini juga saya menggunakan perekam audio pihak ketiga, jadi nggak pakai bawaan HP ya, karena kalau bawaan HP dia nggak bisa nge-record perangkat Bluetooth. Jadi seperti inilah suaranya, silakan kalian lihat sendiri bagus atau tidaknya, tapi yang jelas sih suaranya masih bisa didengar dengan jelas itu ya, kalau kita tuh ngomongnya apa dan kedengaran juga seperti apa pembicaranya. Tadi udah saya tes juga dan saya udah dengerin sekali gitu ya hasil perekamannya seperti ini.
Untuk ketahanan baterainya sendiri, masing-masing TWS-nya ini punya kapasitas baterai 50 mAh dengan playtime hingga 6 jam. Dan untuk charging box-nya ini punya kapasitas baterai 650 mAh yang bisa kalian pakai buat nge-charge si TWS-nya ini berkali-kali. Dan selama saya pakai TWS ini buat keperluan sehari-hari kayak buat nonton video, terus buat dengerin musik sama main game juga, itu bisa bertahan sampai 3 hari tanpa dicas si charging box-nya ini. Dan kalau misalkan nanti si TWS-nya udah kosong banget, itu tinggal dimasukin aja ke charging box-nya. Dan ini bisa bertahan sampai 3 hari sampai benar-benar si charging box-nya ini udah nggak ada daya sama sekali. Tapi itu pastinya untuk penggunaan saya yang santai-santai aja ya, nggak sampai non-stop juga gitu makanya. Dan untuk durasi pengecasannya, kalau untuk charging box-nya sendiri ini bisa terisi penuh sekitar 1,5 jam aja. Tapi kalau kedua TWS-nya juga benar-benar kosong banget baterainya, ini bisa memakan waktu sekitar 2 jaman gitu. Dan pas baterainya penuh, bakal ditandain dengan indikator lampu charging box-nya yang berhenti berkedip. Dan seperti TWS pada umumnya, charging box dan TWS-nya ini juga menggunakan sistem magnetik yang cukup kuat dan nggak gampang jatuh juga pastinya. Sementara itu untuk desain dari TWS-nya sendiri menurut saya cukup keren ya, dengan logo Viata dan lampu indikator yang berwarna hijau. Finishing permukaannya juga berbeda-beda untuk bagian dalam telinga, bagian luar, dan touch sensornya. Bener-bener ngasih kesan gaming banget. Bentuk TWS kanan dan kirinya juga berbeda, jadi nggak bakalan ketuker pas dimasukin ke telinga. Plus udah ada logo L dan R-nya juga di setiap TWS-nya. Untuk feel pas dipakai di telinga sebenarnya cukup nyaman dan nggak terlalu nusuk ya, selama kalian pakai ear tips bawaannya yang berukuran medium ataupun kecil. Tapi karena saya pengen suara yang lebih ngebas dan pengen lebih mengisolasi suara bising dari luar, makanya saya pakaiin ear tips yang ukurannya jumbo. Tapi itu masalah selera lah ya, dan itu tergantung dari ukuran lubang telinga kalian juga. Dan memang semakin jumbo ear tips yang kalian pakai itu pastinya kuping kalian bakalan berasa penuh dan memang isolasi suaranya jadi lebih kedap gitu ya. Jadi masalahnya memang nggak semua orang suka dengan kondisi seperti itu. Well, pas pertama kali terhubung, secara default TWS-nya ini bakalan ada di music mode, yang mana latensinya ini bakal terasa banget kalau kalian pakai buat nonton video, apalagi buat main game. Jadi better kalian hidupin dulu aja gaming mode-nya dengan tap 3 kali di TWS sebelah kanan kalau kalian mau dapetin latensi yang minim banget. Dan emang soal latensinya ini udah saya tes sendiri pakai aplikasi Earbuds Delay Tester buat tahu seberapa berkurangnya delay ataupun latensinya setelah gaming mode-nya ini kita aktifkan. Dan angka yang saya dapetin di aplikasi ini itu sekitar 66 millisecond sampai dengan 100 lebih ya. Jadi ini juga agak susah juga memang ngetesnya. Buat tahu lebih lengkapnya silahkan kalian lihat sendiri aja cuplikannya. Dan itu dia hasil tesnya, dan memang bener-bener jauh ya antara kita pas ngaktifin gaming mode sama kita menonaktifkan gaming mode. Dan bisa dibilang memang gaming mode-nya ini kepake banget, apalagi kalau kita pakai TWS ini buat main game CODM ataupun PUBG Mobile. Dan cara saya ngukur seberapa delay TWS ini tentu aja dari suara tembakan. Delay suara tembakannya ini menurut saya hampir nggak berasa. Dan pastinya suara langkah kaki musuh juga jadi lebih jelas dan pas timingnya. Terus kalau ada suara ledakan juga berasa banget nih gemuruhnya. Anyway, TWS ini juga masih enak kalau buat dipakai dengerin musik. Karakter suara yang dihasilkan cenderung agak bright memang, tapi bassnya ini juga masih berasa banget jedak-jedugnya. Dan suara low bassnya juga masih berasa. Dan memang saya akuin untuk sektor mid dan high-nya ini memang berasa lebih menonjol sih. Suara vokal masih berasa jelas, dan untuk suara-suara instrumen seperti simbal ini berasa banget high-nya. Sementara itu untuk masalah kick bass-nya ini sih asli, berasa banget. Dan jujur, memang suara bassnya ini agak lebih menonjol dibandingkan suara-suara lain. Walaupun memang suara lain ini masih kedengeran cukup jelas. Jadi, kesimpulannya kalau dinilai dari karakter suara yang dihasilkan dan gaming experience yang saya rasakan pakai TWS ini, Airboom Nitro ini cocok banget buat kalian yang nyari sebuah TWS yang enak buat dipakai main game dan dengerin musik juga pastinya. Terutama buat yang suka karakter suara yang ngebass.
Dan kalau ditanya bagusan Viata Airboom Nitro ini atau Blackstone 4 Game yang kemarin udah saya review, saya lebih milih Airboom Nitro ini sih sebenarnya. Yang pertama mungkin karena dia modelnya udah in-ear, karena secara saya juga lebih suka model yang seperti itu, dan pastinya untuk delay, saya lebih milih ini karena memang delaynya lebih minim banget dan lebih berasa real time-nya banget. Ketimbang dengan Blackstone 4 Game yang udah saya review beberapa waktu lalu. Dan memang nggak bisa disamain juga karena untuk secara harga juga si TWS Airboom ini lebih mahal juga, harganya 2 kali lipat dari si Blackstone 4 Game yang udah saya review kemarin. Well, sekian dulu video kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah mampir, dan buat kalian yang pengen beli Viata Airboom Nitro ini, link pembeliannya udah saya taruh di deskripsi video, dan seperti biasa, silahkan klik tombol like kalau kalian suka dengan videonya, dan dislike aja kalau nggak suka, dan klik tombol share juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. So, thank you guys for watching. See you on my next video. I'm Wahyugo. I'm signing out.